Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggar hukum-hukumnya adalah seperti satu kelompok manusia yang mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya sebagian mendapatkan tempat di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu pun berkata, seandainya kita lubangi saja tempat yang ada di bawah kita ini, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas itu, tentu hal ini akan lebih baik. Maka apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang yang berada di bagian bawah, maka semuanya satu kapal tersebut akan celaka. Jika mereka yang berada di bagian atas mencegah dari perbuatan atau usulan orang-orang yang ada di bagian bawah, maka semuanya niscaya akan selamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Pernah satu hari para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan meskipun di antara kami ada orang-orang saleh dan bertakwa?" Baginda Nabi SAW menjawab, "Iya, kalian akan dibinasakan jika kejahatan telah merajalela." Maka pada zaman ini kemerosotan melanda umat Islam dari segala sisi kehidupannya. Mereka yang mempedulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk mengobati penyakit umat ini. Namun sayang, mereka mengandalkan pendapat mereka masing-masing dan tidak mengindahkan arahan dokter dan penuntun yang sebenarnya yang sangat menyayangi kita, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberitahukan diagnosa bagi penyakit umat ini dan apa obatnya yang tepat untuk menyelamatkan umat, yaitu dengan memperbaiki amalan agama mereka. Adakah kezaliman yang melebihi daripada meninggalkan amalan agama? Yaitu ketika sumber penyakit kita anggap sebagai obat penyembuh, maka tidak akan pernah sembuh penyakit tersebut dari obat yang diberikan. Agama yang menjadi penyebab kemajuan umat ini justru tidak diperhatikan lagi. Jangankan para sarjana dan cendekiawan, bahkan para ulama pun jarang berpikir ke arah ini. Kalaupun hari ini orang yang sakit belum tentu mati, maka sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi besok. Sebuah syair dalam bahasa Urdu menyebutkan, "Tuan, betapa lugunya engkau saat sakit engkau mencari penyembuhan dari seorang penjual minyak wangi dan bukan kepada ahli pengobatan." Masya Allah. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat daripada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana pentingnya kita saling ingat mengingatkan satu sama lain. Dalam bahasa yang populer disebut dakwah. Dakwah artinya mengajak dari sesuatu yang orang belum ketahui tentang manfaat, tentang keutamaan, tentang pentingnya mengamalkan agama, maka diajak orang tersebut sehingga jadi ahli agama. Dengan apa caranya? Dengan berbagai cara. Dengan bujuk rayu, dengan kasih sayang, dengan penjelasan-penjelasan, dalil-dalil. Dengan apa saja sehingga orang yang tadinya tidak mengetahui pentingnya agama menjadi ahli amal agama. Tetapi yang harus dihindari daripada diri kita sebagai seorang da'i adalah
kalimat-kalimat yang menyebabkan orang lari daripada agama. Kalau gara-gara kita, ucapan kita, orang lari daripada agama, tidak menyukai agama, maka nanti ini kita kena tanggung jawab di akhirat kelak. Maka kita kasih sayang. Ada teman kita dulu waktu masih bandel, belum hijrah, kita datangi. Kita berpakaian sama seperti yang dulu saat kita masih bersama dia. Tetapi pemikiran kita hadirkan, pemikiran kita yang sudah hijrah ini sampaikan pada dia dengan kasih sayang, dengan hadiah. Berapa kali? Sampai dia taat, sampai dia berubah. Jadi tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Dinyatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW mendakwahkan pamannya Abu Jahal itu 360 kali. 360 kali. Beliau ketuk rumahnya, keluar, ada apa kamu? Diusir. Ada ditutup pintunya dengan kasar. Ada diintimidasi, dipersekusi bahasa sekarang. Beliau tetap datang. Sampai keadaan yang badai, angin topan, hujan yang luar biasa derasnya, Nabi tetap datangi Abu Jahal laknatullah alaihi ini dengan ketukan yang sama, dengan kalimat yang sama. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah tuflihun, maka engkau akan bahagia, akan sukses selama-lamanya. Diusir lagi, datangi lagi. Maka kita setiap hari ini harus punya target sebenarnya. Siapa teman kita yang akan kita dakwahi? Sekarang ada media yang lebih memudahkan. Kita kerja tapi kita punya handphone. Kita WhatsApp teman kita. Apa kabar bro? Gimana keadaannya? Nah, semoga sehat terus ya bro. Sekali. Besok tanya, sapa lagi. Sampai dia akhirnya ngajak ketemu. Sampai kita bawa hadiah. Apa yang menyenangkan dia kita kasih. Maka satu orang dapat hidayah asbab daripada pengorbanan kita, Allah Subhanahu wa taala akan jamin kita masuk surganya. Masya Allah. Satu orang. Ini sebenar-benarnya kerjaan kita sebenarnya. Kita ke kantor, kita berdagang, bertani, apapun aktivitas sehari-hari, itu sebenarnya sambilan. Yang utama tuh ini nih. Bagaimana hidup kita ada beberapa orang dapat hidayah gara-gara kita. Siap tuan-tuan yang mulia. Minimal istri dan anak kita cetak jadi orang-orang yang takut sama Allah dan ahli agama. Ya, kita mati menghadap Allah, kita bisa menjawab segala tanggung jawab atas pertanyaan-pertanyaan Allah kelak. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.